Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Ini cincin, tanda keseriusan aku, Fit. Aku ingin nikah dengan kamu. Gue hari ini izin gak masuk kerja ya. Kakak gue kemarin kecelakaan dan dia meninggal. Mas Firman! Mas Firman, Mas Firman jangan tinggalin aku. Mas Firman bangun. Bilang buka-buka, budak ya? Dasar gila nih, sempro kamu ya. Kau pikir aku takut? Ayo maju kalau berani. Keselin. Sorry Al, gue gak bisa lama. Makasih ya Rel. Lusa juga gue kerja lagi Rel. Udah nyantai aja. Makasih ya. Gue balik ya. Hati-hati Rel. Oke. Kenapa Fit? Makasih ya Do handphonenya. Iya, sama-sama. Bule gimana? Udah kamu kasih tahu kabar soal Om Firman? Aku nggak mungkin dong ngasih tau Bule sekarang. Bule lagi sakit. Aku nggak mau karena dia tahu Mas Firman meninggal dia tambah sakit. Aku juga nggak mau dia cemas mikirin aku di sini. Siapanya Aldo sih dia? Udah ngomongnya kampung gitu. Dasar kampungan. Bales sih. Farel tuh cinta gak sih sama aku? Bales basa-basi aja enggak.
Keterlaluan banget sih si Farel. Ya ampun, Fitri. Udah, nggak usah dicuciin. Kamu istirahat aja ya. Enggak apa-apa, Bu. Udah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Udah, nggak apa-apa. Makanya, kamu istirahat aja. Ayo cepet. Udah, Fitri. Bi. Ayo cepet deh, beresin nih. Ada apa sih? Beresin. Ya Allah. Dasar anak bawa sial. Pagi-pagi ada aja ya, Bu ya. Fit, udah bangun? Iya, Dok. Semalaman aku nggak bisa tidur. Kepikiran Mas Firman terus. Dok, mungkin aku mau pulang ke Wonogiri besok pagi. Nggak tunggu sampai 7 harian Mas Firman aja? Aku mesti kasih tahu Bule secepatnya tentang kematiannya Mas Firman. Aku takutnya nanti Bule keburu kesini lagi. Terserah kamu aja. Nanti biar aku yang cariin tiket keretanya ya. Makasih ya, Dok. Iya. Mbak Fitri, kok oleh-olehnya banyak banget sih? Mbak Fitri bawa mainan ya dari kampung. Iya. Mbak Fitri sampai lupa buat buka ini. Mbak Fitri punya oleh-oleh mainan buat juga dari kampung. Juga suka? Suka? Mbak Fitri juga bawa oleh-oleh makanan. Ini ada keripik singkong. Terus ini ada abon. Ada onde-onde kering. Ini semua buat juga. Makasih ya, Mbak. Juga. Kamu ngapain di situ? Mainan apa itu? Bagus ya, Pak. Dikasih Mbak Fitri. Juga. Kalau kamu dikasih sesuatu sama orang, Papa ajarin apa? Makasih ya, Mbak. Baju apa itu, Fit? Ini baju kebaya warisan almarhum ibu saya. Tadinya saya akan mengenakan baju kebaya ini di hari pernikahan saya dengan Mas Firman. Mbak Fitri, kalau ini apaan? Kalau yang ini ya, ini jamu-jamu buatan Mbak Fitri. Ini ada beras kencur. Beras kencur ini biasanya dipakai buat penambah nafsu makan. Kalau yang ini, Untuk minum ya, Mbak? ini buat uluran sayang. So tahu kamu. Fitri? Ditunggu di ruang tengah sama papa mama. Ini Fitri. Ini apa, Pak? Itu uang untuk kamu. Maksudnya? Begini Fitri, itu tadinya dana untuk pernikahanmu dengan Firman. Jadi sekarang mutlak menjadi hakmu. Nggak usah, Pak. Saya nggak bisa menerima uang ini. Fitri, kami sekeluarga sudah mengikhlaskan uang itu untukmu. Ini terlalu banyak, Pak. Saya benar-benar nggak bisa menerima uang ini. Maaf ya. Kamu benar-benar baik, jujur, tulus. Fitri sangat menyesal Firman pergi sebelum beristrikan kamu.
wanita berhati mulia. Di Jakarta sudah jarang ada gadis cantik berhati baik seperti kamu. Semoga kamu bisa melewati cobaan ini, ya anakku. Makasih, Pak. Keluarga di sini sangat baik sama saya. Masuk. Rel, ngopi yuk. Kan udah lama kita ngopi berdua. Lagi nggak sibuk kan? Aduh, Mus. Kamu nggak lihat apa aku lagi sibuk banget? Tapi kan udah jam makan siang. Kamu harus makan. Nanti kamu kena mah loh. Aku belum lapar, Mus. Kamu duluan aja ya. Ya udah deh. Aku duluan ya. Siang, Om. Siang, Mas. Rel, ada yang mau Papi bicarain sama kamu. Soal apa, Pi? Soal hubungan kamu sama Moza. Rel, dia itu gadis yang baik. Cantik, cerdas, dan pandai bawa diri kan? Kamu serius kan sama dia? Gak tahu lah, Pi. Loh, kok gak tahu? Ya selama ini hubungannya gini-gini aja, Pi. Gak ada yang ke arah serius. Dia itu anak yatim piatu. Almarhum ayahnya itu sahabat Papa sejak kami masih muda. Dan kami pernah berjanji supaya kalian berdua bisa menikah. Lagian, kamu kenal Moza juga dari kecil kan? Apa yang buat kamu ragu? Papi nggak mau tahu. Kamu ini satu-satunya pewaris perusahaan ini. Papi ingin kamu segera menikah dengan Moza dan memajukan perusahaan ini. Ingat, kamu jangan salah pilih pendamping. Tapi, Pi, Bulan depan kamu sudah harus memberi keputusan. foto itu buat kamu. Gimana? Udah? Beres, sayang. Ada apa ini? Kok kayaknya Yuga sama Bapak seneng banget. Uang, aduh. Rang, kok injek kaki juga sih? Gak ada apa-apa. Itu loh, Yuga ulangan dapat nilai 10, makanya kita tos. Kalau gitu, Mbak Fitri juga ikut tos, Om. Moza, kamu belum balik? Aku emang sengaja nungguin kamu lembur kok. Gimana kalau kita nonton dulu? Kayaknya lain kali aja ya, Mas. Aku tadi baru aja ngerjain konsep dan baru aja keluar tadi. Apa mau makan seafood? Aku dapat rekomen. Katanya ada resto seafood baru. Terus kepiting lada hitamnya enak banget. Mau kan? Lagi ngambut makan seafood. Kalau pulang jam segini juga nanggung. Jalanan pada macet loh.
Mendingan juga kita sambil... Dengar ya, sorry, aku tuh capek banget. Aku mau pulang dan langsung tidur. Sorry ya, bye. Belin banget sih. Nih mbak. Uangnya 200 ya mas? Makasih ya mbak. Sama-sama. Mas, besok aku harus pulang. Tapi kapanpun aku kangen sama Mas, aku pasti nengok ke makammu, Mas. Fitri, ini tiketnya. Kamu hati-hati ya. Makasih, Pak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Aku yakin dengan ketulusan dan kejujuran kamu bisa mengatasi masalah ini. Iya, Pak. Kamu pasti bisa mewujudkan keinginanmu. Meskipun kamu tidak jadi menikah dengan Firman. Aku sudah menganggap kamu sebagai anakku. Jangan lupakan kami. Kapanpun kamu mau datang ke rumah ini, pintu rumah ini terbuka untuk kamu, ya? Makasih, Pak. Keluarga di sini sangat baik sama aku. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah ngelupain keluarga Bapak. Kalau kesini, jangan lupa bawa oleh-oleh mainan lagi ya, Mbak. Juga, kamu nih mainan mulu, bikin malu papa aja. Iya, sayang. Aku juga nggak akan ngelupain kamu. Hati-hati Fit ya. Waalaikumsalam. Dadah. Tunggu bentar ya Fit, ada yang ketinggalan. Ah, ya udah aku tunggu situ ya. Iya. Fit, ini buat kamu. Ya, anggap aja kenang-kenangan dari aku. Supaya kamu gak lupa sama keluarga aku juga. Ini bisa ngomong loh, Fit. Semalam aku yang ngerekam sendiri suaranya. Nih, coba. Jangan sedih ya Fitri, tetap semangat. Raihlah sejuta bintang di langit. Itu bisa ngomong. Suara kamu ya? Makasih ya, Dok. Boneka ini pasti sangat berkesan buat aku. Aku pergi dulu ya, Fit. Aku harus ke kantor. Lagian sebentar lagi kereta kamu berangkat kan? Makasih ya. Kamu hati-hati ya, Fit. Aku nggak akan pulang ke kampung. Nanti kalau aku pulang ke kampung, Bule bisa sedih lagi. Kan aku udah janji sama Bule buat nebus sawah yang udah aku gadein. Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Bikin surat kayak gini aja harus revisi berkali-kali. Maaf Pak, tapi kan kemarin Pak Farel mintanya kayak gini. Tolol. Kamu tuh nggak bisa nangkep apa yang aku mau. Lulusan sekolah mana sih kamu? Maaf Pak Farel. Keluar kamu. Dan jangan balik ke sini kalau bikin surat kayak gini aja nggak becus. Keluar!
Pagi, Rel. Pagi, Al. Via kenapa? Anak itu udah berapa tahun sih dia kerja di sini? Gak pernah pintar-pintar. Kesabaran gue juga ada batasnya kan. Gimana urusan rumah? Udah beres? Beres. Perempuan yang di rumah lo itu siapa sih? Cewek yang mana, Rel? Yang waktu gue pulang lo lagi ngobrol sama dia di halaman. Fitri. Dia itu sebenarnya calon istrinya almarhum Kak Firman, Rel. Kenapa emangnya? Enggak. Ada kejadian yang gak enak aja. Dia kayaknya gak sengaja pakai sepatu gue deh. Dari mana sih dia? Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Anaknya emang lugu banget, Rel. Tadi pagi gue bisa nganterin dia ke stasiun kereta api karena dia mau pulang kampung. Makanya gue telat ke kantor. Sorry ya. Gak apa-apa. Ini bang. Cepat. Mbak, bangun mbak. Udah sampai nih. Udah sampai mana ya? Udah sampai terminal mbak. Emang mau kemana? Enaknya kemana? Mau kok balik nanya mbak? Tujuannya kemana? Saya udah tahu. Aduh. Mbak turun sini aja ya. Terus naik bis lain no. Ya? Ya sudah. Ikut abang aja, Neng. Abang aja. Lanjut kemana, Neng? Ayo, Neng. Yuk. Pergi. Ya mbak. Teh botolnya satu. Tunggu bentar mbak ya. Ada apa mbak? Dompet saya nggak ada, Mas. Dompet saya dicopet orang. Emangnya mbak taruh di mana? Tadi saya taruh tas, Mas. Emangnya mbak baru ke Jakarta? Makanya mbak, kalau naruh duit itu dipisah-pisah. Jadi kalau kecopetan, kan masih ada uang sisa. Terus saya gimana bayarnya, Mas? Mana ya? Yaudah deh mbak, nggak apa-apa. Terus mbak mau kemana lagi bawa tas gede? Saya juga nggak tahu mau kemana. Apa saya kerja di sini aja ya? Lumayan kan bisa bantu-bantu cuci piring atau apa. Lagi juga sekarang saya udah nggak ada duit. Soto ayam, Mbak. Soto apa, Mas? Soto ayam. Oh iya. Permisi, Mbak. Kalau nggak keberatan, bisa saya bantu. Waktu di kampung, saya juga biasa aku bikin soto. Iya, Mas. Ini, Mbak. Buat apa ini? Ini ijazah terakhir saya. Saya lulus 2 tahun yang lalu dari SMEA. Di kejuruan itu, saya sangat jago masak-memasak. Nilai saya selalu tinggi.
saya nih asli dari Wonogiri, datang ke Jakarta memang untuk mencari kerja yang halal. Tapi gimana ya? Gini deh, Mbak. Cobain, Mbak. Pintar kamu. Enak, bumbunya berasa banget. Lebih enak dari buatan saya malah. Sebenarnya jujur, saya juga lagi butuh orang buat bantuin saya di warung. Yang bisa bantuin saya lagi sakit nggak masuk. Jadi saya boleh ya kerja di sini? Iya boleh. Kasih ya, Mbak. Iya. Tumben makan siangnya delivery, Rel. Tahu deh, Al. Gue lagi pusing. Kerjaan banyak pending. Papi marah-marah mulu. Moza kok nggak kelihatan? Moza lagi makan siang sama papi. Selamat siang, Pak. Tahu dia ngomong apaan? Wih, siapa nih? Cakep banget. Adiknya Mbak Maya ya? Nggak dapet kakaknya, adenya juga boleh. Neng, udah punya pacar belum? Ini apa sih udah ah? Kamu nggak inget ya di rumah istrinya lagi hamil tua juga? Masa dengerin Fitri? Sabar ya Fit. Satu, Mbak. Iya. Bukan main. Mbak sampai lupa nanya, kamu sudah makan belum? Ayo makan. Aduh, kasihan kamu kerja dari tadi masa nggak makan? Kan lapar. Nih, Mbak ambilin nasi ya. Segini cukup? Cukup, Mbak. Nih, ini lauknya. Ya, segitu ya. Kamu makan dulu di dalam. Kalau sudah selesai bantuin Mbak lagi di warung ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Fit, enak makannya? Enak, Mbak. Kamu itu cantik loh, Fit. Masa cantik-cantik jual soto? Emang kamu nggak mau cari kerja di kantor gitu? Mbak juga cantik kok jualan soto. Kalau Mbak kan lain. Hidup Mbak seperti ini semenjak Mbak menikah sama suami Mbak. Mbak diusir dari keluarga. Kenapa, Mbak? Panjang ceritanya. Nanti Mbak ceritainnya lain kali. Fit, memangnya kamu nggak punya keluarga yang tinggal di Jakarta? Loh, kok jadi sedih? Mbak salah ngomong ya? Enggak kok, Mbak. Enggak apa-apa. Fitri cuman bingung aja. Nanti malam mau tidur di mana? Kalau masalah itu gampang, Fit. Untuk sementara kamu bisa tinggal di rumah Mbak. Mbak punya kamar kosong kok. Bener, Mbak? Iya, bener. Cuman memang agak berantakan, agak sempit kamarnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Ayo, makasih ya, Mbak. Iya. Om sudah memberi deadline kepada Farel. Deadline untuk PT Rasa Baru ya, Om? Konsepnya udah jadi kok, Om. Bukan itu maksud Om. Maksud Om, deadline supaya dia segera menikah sama kamu. Bulan depan, dia sudah harus melamar kamu. Tapi Om, nggak fair juga kalau Om ngasih ultimatum kayak gitu sama Farel. Saya pengennya komitmen datang dari diri dia sendiri, tanpa paksaan dari siapapun. Soal pekerjaan, dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi soal yang ini, harus ada paksaan. Om selalu mengingat pesan almarhum ayahmu. Itu sebabnya Om ingin Farel segera menikah sama kamu. Kalian berdua sudah cocok kan? Om ingin kalian berdua berbahagia. Saya juga pengen Om punya kehidupan perkawinan kayak Om sama Tante Lia. Bahagia, harmonis. Sampai-sampai banyak orang yang lihat sampai ngiri-ngiri ngeliat Om sama Tante Lia.
Ada yang mau dicuciin lagi, Mbak? Ah, udah nggak ada, cukup kok. Sekarang kamu istirahat deh mendingan. Besok kan kita harus buka warung lagi, ya? Iya. Kamu ambil tas-tas kamu simpen di dalam. Iya. Baik banget ya Mbak Maya. Udah ngasih aku pekerjaan, ngasih aku tempat tinggal. Padahal kan baru kenal sama dia tadi pagi. Aduh, kok lapar lagi sih? Tadi kan baru makan. Mungkin karena aku kecapean kerja kali ya. Iya, boleh aku sehat. Alhamdulillah. Mas Firman juga sehat kok. Semuanya di sini nitip salam buat Bule. Salam juga buat semuanya ya, Fit. Maaf ya, Fit. Kesehatan Bule makin parah. Jadi mungkin Bule nggak bisa datang ke Jakarta. Oh, nggak apa-apa kok. Tapi maaf ya, Fit. Kalau Fitri udah ada uang, Bule mau berobat lagi. Iya, Bule. Nanti aku ngomong dulu ya sama Mas Firman. Nanti aku kirimin ke sana uangnya. Iya, aku juga pasti nebus sawah yang udah aku gadein kok. Makasih ya, Fit. Iya, Bule. Assalamualaikum. Ya Tuhan, Bule butuh kiriman uang. Sementara nasibku di Jakarta nggak jelas kayak gini. Dari mana aku bisa kirimin uang buat dia? Fitri udah sampai kali ya, Pak? Soalnya kan udah berangkat dari tadi pagi. Ya, kalau jadwal kereta apinya tadi pagi nggak molor, mestinya sih udah sampai. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku Fitri, Al. Hah? Fitri? Fitri? Ya ampun, Fit. Baru aja diomongin, panjang umur banget kamu. Gimana kabarnya? Udah nyampe di Wonogiri? Udah, Al. Makanya aku langsung kabarin kamu. Terus, bule kamu gimana kabarnya? Kamu udah ngomong soal Mas Firman? Udah. Awalnya sih Bule shock. Tapi akhirnya Bule bisa menerima semua ini kok. Mbak Fitri, kapan ke Jakarta lagi? Jangan lupa ya bawa mainan lagi. Gimana kabar kamu? Kamu sehat kan? Sehat, Pak. Al, kok semua orang di situ bisa dengar suara aku sih? Terus semuanya juga bisa ngobrol sama aku. Oh, karena semuanya kangen sama kamu, jadi teleponnya aku speakerin, Fit. Terus, jadi suara kamu kedengeran deh sama semuanya. Telepon pakai speaker. Hebat ya. Waktu aku di kampung, aku juga pernah ngeliat Pak RT ngomongin pakai speaker. Terus satu RT bisa dengar. Berarti suara aku kayak gitu dong. Ya enggak lah, Fit. Cuma seruangan doang suaranya kedengeran. Enggak sampai CRT juga. Fitri, uang yang kemarin kamu tolak, Bapak sudah selipkan di dalam tasmu. Kalau kamu perlu, ambil aja uang itu. Uang yang kemarin, saya kan udah... Fitri, kamu nggak boleh menolak uang itu. Itu hak kamu. Kalau kamu menolak uang itu, mungkin almarhum Firman mungkin akan sedih di sana. Makasih ya, Pak. Keluarga Bapak udah baik sekali sama saya.
Udah dulu ya, Pak. Udah 2.000. Duh, kenapa sih Fitri? Tiba-tiba tutup begitu? Nggak tahu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Kamu mau ngomong apa, Moza? Kamu mau ngomong apa? Kamu aja yang ngomong. Kamu mau nggak nikah sama aku? Kamu yakin? Apa aku kelihatan bercanda? Ya, Kopi, Po. satu ya? Yeah. Po. Jangan. Saya mau kopi bikinannya Fitri. Kopi kalau bikinannya dia, Po. Mantap. Tuh Fit, baru sebentar kamu di sini yang ketagihan kopi bikinan kamu sudah banyak. Bikinin ya. Fit, gue juga dong satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang. Mbak. Ya ampun, udah sembuh kamu, Jang? Alhamdulillah, Mbak. Udah agak enakan. Malah udah seger, Mbak. Ya, bisa bantu-bantu lagi dong, Mbak. Fit, sini Fit sebentar. Mbak kenalin sama Ujang. Ujang ini yang biasa bantuin Mbak kalau lagi di warung. Kemarin dia lagi sakit, jadi baru masuk sekarang. Ujang. Fitri. Mbak mau ngomong sebentar sama kamu? Bisa ikut Mbak ke dalam? Iya, Jang. Mbak nitip warung ya sebentar. Iya, Mbak. Beres, Mbak. Rusak nih bandar gua. Waduh, Fitri. Gini ya, kan sekarang si Ujang udah sembuh, dia udah sehat, dan dia udah bisa bantu-bantu Mbak lagi kerja di warung. Jadi, Aku nggak boleh lagi ya kerja di sini. gimana ya sebenarnya Mbak itu nggak tega ngomongnya sama kamu. Mbak minta maaf banget ya Fit ya. Tapi jujur, Mbak nggak sanggup kalau harus ngegaji 2 orang. Pendapatan soto kan nggak seberapa, Fit. Kamu ngerti kan? Mbak, aku ada ide. Kan aku jago bikin jamu. Gimana kalau Mbak yang modalin aku, nanti aku dagang keliling jualan jamu. Wah, bener-bener bagus juga ide kamu. Bener kamu bisa buat jamu? Tapi nggak besar kan modalnya, Fit? Wah, Mbak yakin kalau kamu yang jualan jamu, jamunya pasti laku keras. Orang kamu cantik kayak gini. Ya udah, nanti Mbak modalin. Gimana kalau besok kamu sudah mulai jualan jamu? Bisa. Tunggu sebentar ya, tunggu sini kamu. Fit, tapi kamu nggak usah khawatir ya. Kamu masih boleh kok bantu-bantu Mbak di warung. Gak apa-apa kok Mbak. Nih uangnya, kamu pegang. Ini buat apa Mbak? Ya itu modalnya. Katanya mau jualan jamu. Ini sih kebanyakan. Nggak apa-apa, sisanya kamu pegang. Aku ada kok Mbak, makasih. Lah, terus gimana? Emang kamu punya uang? Ada kok Mbak, jadi ini nggak usah ya. Udah, pegang aja buat kamu beli keperluan kamu, sabun kayak apa gitu, udah simpen aja. Makasih Mbak. Aku juga baru tahu kalau ternyata saudaraku udah nyimpen uang di tas aku. Ya, uangnya sih cukup banyak. Jadi ya ini nggak usah lah. Itu juga udah cukup untuk aku. Kamu simpen aja uang itu. Nih sekarang Mbak kasih buat keperluan modal. Makasih ya Mbak.
Jalan kita masih panjang. Ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta